Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Adun dalam sesi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sesi sebelumnya, yaitu tentang unsur-unsur terbentuknya negara atau unsur-unsur negara. Seperti pada pertemuan yang lalu, bahwa unsur-unsur terbentuknya negara itu ada dua, ada yang sifatnya konstitutif dan ada yang sifatnya deklaratif. Nah, yang konstitutif itu kita bahas, sudah kita bahas minggu lalu tentang ada wajib adanya rakyat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai lagi membahas tentang wilayah sebagai salah satu unsur sangat penting. Sekali lagi, tanpa wilayah tidak bisa ada negara. Yang wajib ada itu ada wilayahnya. Dan wilayah ini tentu saja ada wujudnya, terutama daratan. Kalau dari darat saja nggak mungkin sebenarnya. Tapi akibat dari adanya wilayah daratan itu ada wilayah airnya, ada wilayah udaranya gitu ya. Tapi Indonesia tentu saja, wilayah Indonesia itu berupa kepulauan. Nah, kepulauan itu dalam konsep kawasan Nusantara itu berarti bahwa wilayah negara Indonesia adalah perairan yang di dalamnya terdapat pulau. Jadi wilayah kita itu perairan gitu ya, dalam bentuk laut. Nah, apa sih wilayah? Wilayah merupakan landasan material atau fisik suatu negara. Nomaden tidak mungkin memiliki negara walau mereka memiliki warga dan penguasa sendiri. Ya, seperti kita ketahui dalam sejarah dunia, ada yang bangsa yang dulu terkenal dengan nomaden, itu sering berpindah-pindah. Ya, kalau berpindah itu tidak bisa negara. Apakah bangsa Mongol dulu itu nomaden? Iya, tapi mereka memiliki negara, ya. Pindah-pindah tapi ada wilayah negara tersendiri. Sampai sekarang pun ada namanya Mongolia itu ya. Wilayah daratan ini ditentukan batasnya melalui perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral. Ya, kita misalkan berbatasan dengan Malaysia gitu ya, yang di Kalimantan Utara. Ya, di Kalimantan ya, di sebelah utaranya kan itu ada perbatasan dengan Malaysia. Itu ya melalui perjanjian itu ya. Lalu kita berbatasan dengan Timor Leste, dengan Papua Nugini ya. Nah, itu berbatasan dengan, tapi juga ada perbatasan dengan wilayah dengan laut. Nah, seperti kita dengan India, dengan Vietnam, dengan Thailand ya, dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Australia, dengan Timor Leste, dengan Papua Nugini. Itu punya perbatasan-batasan ya, lautan. Atau perjanjian multilateral bisa terjadi. Batas wilayah daratan ditentukan oleh titik koordinat. Nah, biasanya sekarang mudah ya. Dengan titik koordinat tertentu kita bisa berapa bujur timurnya, berapa lintang atau lintang selatannya gitu. Tahu titik koordinat gitu ya. Meskipun bisa dalam bentuk batas-batas alamiah. Nah, biasanya dulu itu mengatakan misalkan seperti gunung, sungai maupun seperti batas-batas seperti tembok gitu ya. Mana si Trump yang sangat ambisius gitu ya, programnya itu mungkin tembok dengan Meksiko gitu ya, perbatasan itu tembok. Bisa juga batas alam gitu, tapi juga bisa berupa gunung gitu yang susah gitu ya. Mana gunungan Kaukasus gitu ya, untuk beberapa perbatasan dengan negara-negara di Eropa gitu, itu ada. Nah, itu kadang-kadang sungai gitu ya, ada sungai gitu ya. Tapi kebanyakan sekarang mah menggunakan titik koordinat saja ya, batas wilayah itu. Nah, kalau itu daratan, kalau wilayah lautan, nah wilayah lautan itu kita sangat terkenal dengan suatu konvensi hukum laut 3 PBB di Jamaika. Nah, di Jamaika inilah yang banyak diratifikasi oleh beberapa negara di antara Indonesia.
walaupun Amerika Serikat tidak mau meratifikasi perjanjian ini, tapi beberapa negara, sekitar 112 negara itu sudah meratifikasi konvensi hukum laut ini ya, sehingga ketentuan-ketentuannya itu bisa berlaku gitu ya. Yang mau menandatangani konvensi itu berarti mereka mengakui misalkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, ada yang namanya laut teritorial. Laut teritorial itu 12 mil ya. Itu ada 12 mil laut, itu termasuk ke dalam wilayah teritorial. Jadi kita kedaulatan kita gitu ya. Kalau misalkan kedaulatan kita itu 12 mil dari titik laut, itu urusan kita. Jadi tidak boleh sembarangan orang masuk ke situ. Itu masih di wilayah kita, masih jadi susunan tembak kita. Lalu ada zona bersebelahan, ini 12 mil dari laut teritorial. Jadi samping ada laut teritorial, itu zona bersebelahnya 12 mil lagi kita masih menjadi wilayah teritorial. Lalu ada lagi istilah ZEE, zona ekonomi eksklusif. Nah, ini wilayah laut suatu negara yang lebarnya itu 200 mil ke laut bebas. Kalau Indonesia kan ada diambil titik-titik keluar ada ya. Nah, kalau ada pulau termasuk Karang-Unarang, pulau-pulau itu diambil aja titiknya gitu ya, koordinatnya. Kalau dari situ 12 mil, nah itu menjadi wilayah kedaulatan kita untuk melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di situ. Itu namanya zona ekonomi eksklusif. Lalu juga ada yang namanya landas kontinen. Nah, landas kontinen itu adalah daratan di bawah permukaan laut, di laut teritorial. Jadi tidak hanya tidak hanya airnya saja gitu, di bawahnya juga ya termasuk itu menjadi landasannya itu kedalaman 200 meter. Jadi selama 200 meter itu tidak boleh itu ya seenaknya itu kapal selam negara asing itu masuk. Selanjutnya ada istilah landas benua. Landas benua itu wilayah laut suatu negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Nah, itu boleh 200 mil laut itu. Di tempat ini negara boleh mengelola kegiatan dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, kalau di ZEE itu menjadi hak kita semua, tapi kalau di landas benua bisa misalkan, tapi dengan syarat dibagi dengan keuntungan internasional. Nah, selanjutnya ada yang namanya wilayah udara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982, ini ada ketentuan di undang-undang itu bahwa batas wilayah kedaulatan dirgantara itu yang termasuk dengan orbit geostasioner adalah setinggi 35.761 km. Walaupun klaim Indonesia bertentangan dengan teori. Nah, klaimnya pokoknya ya sepanjang 35.761 km itu ke atas itu menjadi wilayah udara Indonesia. Tapi itu sangat bertentangan beberapa teori. Pertama, ada yang namanya teori keamanan. Suatu negara mempunyai kedaulatan atas udaranya sampai batas yang diperlukan untuk menjaga keamanan negara itu. Oh, berarti mungkin saja lebih dari itu. Kalau misalkan ada nuklir yang bisa menembus kita, berarti di atas kita itu masih punya kita semua itu. Selama masih ada di atasnya itu mengancam kita, berarti masih wilayah kita itu. Nah, ini kelebihannya ya. Lalu ada teori penguasaan cover. Nah, ini kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk menguasai atau mengawasi ruang udara yang ada di atasnya, wilayahnya secara fisik maupun ilmiah. Nah, ini diskriminatif juga nih si cover ini ya. Karena kenapa? Karena dia kalau Indonesia tidak bisa menguasai ruang udaranya, tidak memiliki angkatan udara, memiliki peralatan yang tidak bisa menjaga keamanan itu, berarti tidak bisa tuh orang lain bebas aja tuh berkeliaran di kita gitu ya. Pesawat komersial maupun militer itu bisa berkeliaran di atas udara kita. Oleh karena itu kita harus memberdaulat itu kalau teorinya Popper ini. Lalu juga ada teori udara Schitzer. Wilayah udara harus sampai suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengapungkan balon udara dan pesawat udara. Jadi, tapi sekarang kan ada pesawat udara yang bisa menembus di ruang hampa ya. Jadi susah juga nih teori ini.
Nah, yang ketiga di samping yang real tadi ya, yang real kan udah apa faktanya gitu di atas udara, lalu ada di laut, ada di darat. Gitu. Ada juga wilayah suatu negara itu namanya wilayah eksteritorial. Wilayah suatu negara yang berada di luar negara itu. Misalnya di kantor kedutaan besar atau kapal asing yang berlayar di laut bebas dengan berbendera suatu negara. Jadi wilayah teritorial. Jadi wilayah teritorial itu berarti di atas wilayah di suatu negara itu berlakulah hukum negara tersebut gitu pada dasarnya gitu. Jadi kalau ada kapal laut misalnya di laut lepas di laut Cina Selatan gitu ya. Nah, ada kapal berbendera Indonesia berarti di atas kapal itu berlaku hukum Indonesia. Demikian juga di kantor kedutaan besar Indonesia, misalkan di Amerika Serikat. Nah, yang berlaku itu hukum Indonesia di situ. Itu maksud wilayah eksteritorial itu. Seorang duta besar memiliki hak eksteritorial selain kekebalan diplomatik, yaitu hak kedaulatan atas bangunan, gedung, halaman duta besar, sehingga tanpa izin dari negara atau kedutaan besar bersangkutan orang lain tidak bisa ngapa-ngapain di situ. Itu maksudnya wilayah eksteritorial. Nah, unsur yang ketiga adalah pemerintah yang berdaulat. Nah, ini terutama itu kedaulatan baik ke dalam, memiliki kewenangan yang tertinggi dalam mengatur jalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Jadi tidak boleh ada organisasi lain yang ngatur negara gitu ya. Itu intinya. Tidak boleh ada organisasi yang mengatur negara. Apalagi perorangan itu, kelompok orang gitu ya. Organisasi tidak boleh. Semua organisasi itu berada di bawah organisasi yang bernama negara. Yaitu NKRI kalau di kita itu. Itulah yang disebut dengan teori Kapstok gitu ya. Semua organisasi komunitas apapun menggantungkan diri ke negara. Tergantung negara. Itulah kedaulatan dalam. Sedangkan kedaulatan luar adalah pemerintah berkuasa penuh, bebas dan tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain. Jadi tidak bisa itu Amerika Serikat ngatur kita, Cina ngatur kita gitu ya. Baik secara langsung atau tidak langsung. Nah, tapi supaya secara langsung nggak mungkin sekarang secara tidak langsung. Nah, kadang-kadang kita tidak berdaulat juga. Itu secara langsung itu, misalnya karena kita utang kita gitu ya. Kadang-kadang kita berdaulat itu karena utang kita. Ada MOU yang harus ditaati sehingga kita tunduk kepada kekuasaan di luar kita, bahkan kita pernah tunduk dengan IMF gitu ya. Ya benar dengan IMF karena kita harus menjalankan perintah-perintah IMF kalau kita misalkan dapat utang. Oleh karena supaya jadi bangsa berdaulat ya kita harus bisa memiliki kemandirian terutama dalam hal finansial gitu ya. Itu pemerintah yang berdaulat. Nah, selanjutnya secara deklaratif itu yang sangat penting dari unsur negara itu adalah pengakuan negara lain baik secara de facto maupun secara de jure ya. De facto ya, pengakuan negara lain bahwa memang di suatu wilayah tertentu gitu ya ada rakyat, ada pemerintah yang berdaulat di sana. Nah, itu pengakuan de facto gitu ya. Tapi pengakuan de jure berarti ya seperti diakui misalkan dalam perjanjian, lalu dalam pengakuan oleh organisasi-organisasi internasional, baik yang internasional maupun regional, misalkan kita diakui oleh ASEAN, diakui oleh PBB gitu. Nah, itu sudah menunjukkan pengakuan de jure misalnya. Ya, itu saya kira yang berkaitan dengan unsur-unsur negara atau unsur-unsur terbentuknya negara. Saya kira pada selanjutnya itu kita membicarakan tentang apa sih yang merupakan unsur dari deklaratif juga adalah tujuan negara. Ya, secara deklaratif tadi ya masih unsur-unsurnya secara deklaratif di samping pengakuan negara lain juga harus ada tujuan negara. Nah, ini kalau kita lihat sejarahnya tujuan negara kita itu memang ada 3 teori atau 4 teori ya sebenarnya.
Empat teori. Pertama, teori kekuasaan oleh Sang Hyang maupun oleh Niccolo Machiavelli. Ya, teori tujuan bahwa negara ini gitu ya, tujuan adanya negara itu bagaimana memupuk kekuasaan negara supaya bisa menjadi kuat negara itu, baik di kuat dalam pengertian kedaulatan ke dalam maupun ke dalam luar. Ya, kuat artinya di mata rakyat gitu kalau ke dalam, kuat tidak bagi negara lain itu ya, keluar itu. Nah, untuk bisa kuat itu maka harus ada kekuasaan membawa kekuasaan. Bagaimana caranya supaya terus-menerus negara itu memperkuat dirinya sendiri sehingga mereka sangat berkuasa. Nah, ini nampaknya baik Sang Hyang maupun Niccolo Machiavelli ini sepele ya, tapi saya kira apa namanya itu, ini sangat penting dari kekuasaan itu. Ya, bukan hanya misalkan teori kebebasan. Bagaimana negara bisa menjamin kebebasan dan hak kepada warganya kalau tidak memiliki kekuasaan? Oleh karena itu sangat penting sebenarnya ya, kalau orang-orang itu disangkanya jelek, ini teori pertama ini Sang Hyang maupun Niccolo Machiavelli, tapi sebenarnya itu dasar pertama itu ya, supaya bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, menjamin hak asasi manusia dan kebebasan, itu harus berkuasa negara. Kalau negara dia berkuasa, mana bisa melindungi hak asasi manusia, mana bisa memberikan kesejahteraan bagi warga negara. Nah, karena ini sebenarnya bagaimana supaya memperkuat negara itu, kekuasaan negara itu sebagai semakin kuat, maka perlu belajar dari Sang Hyang maupun Niccolo Machiavelli. Teori yang kedua ini teori perdamaian dunia yang dikemukakan oleh Daniel Legergi. Ini bahwa tujuan negara bagaimana mencapai perdamaian dunia. Nah, ini juga ternyata dari dulu juga sudah ada itu ya, yang ideologinya dunia itu ya, juga dunia itu ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat dari struktur organisasi Katolik Roma juga organisasi dunia itu ya. Paus itu menguasai seluruh dunia itu sebenarnya. Sama dada gereja begitu. Karena itu sebenarnya tidak heran juga kalau ada yang namanya HTI itu ya, pengen menguasai dunia gitu ya, pengen satu pemerintahan gitu ya. Tapi kan tidak efektif gitu ya kalau satu dunia itu. Ya, hanya untuk bagian tertentu mungkin efektif, tapi kalau bagian lain nggak bisa. Bagaimana ngaturnya? Atau negara yang kecil aja kadang susah. Ya. Teori yang ketiga itu teori jaminan hak dan kebebasan. Nah, ini teori yang ketiga ini teori jaminan hak dan ternyata ada dua ini. Ada yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan hukum klasik yang tugas negaranya, fungsi negaranya itu hanya polisi state, negara penjaga malam. Jadi kalau menurut Immanuel Kant itu fungsi negara itu hanya bertindak kalau terjadi pelanggaran. Nah, kalau selama terjadi pelanggaran, negara itu nggak harus ngapa-ngapain, biarkan bebas aja tuh warga negara itu gitu ya. Apa seperti itu yang ingin kita. Nah, ini sangat sulit juga itu ya. Lalu pendapatnya karena gitu ya. Negara hukum modern, ya negara itu bukan hanya seperti penjaga malam saja. Kalau ada maling baru bertindak, tapi negara juga harus aktif. Bagaimana caranya mensejahterakan rakyat? Nah, yang namanya welfare state ya, atau welfare stat gitu ya, itu tujuan negara. Nah, kita termasuk mana ya? Nah, kita sebenarnya kata beberapa pakar itu lebih menganut pada kerana tapi pada dasarnya kita menganut semua lah, baik teori kekuasaan, melindungi sekarang sudah ada seluruh pada dasar, nggak mungkin kalau tanpa kekuasaan. Ya, negara powerful dulu baru bisa melindungi seluruh tempat Indonesia. Jadi wilayahnya bisa itu. Kita juga cinta damai, ikut serta dalam perdamaian dunia kan? Ya, itu juga termasuk tujuan negara kita. Termasuk kita juga menjamin hak asasi manusia. Dan juga termasuk hak asasi manusia itulah mensejahterakan, bukan hanya pasif menunggu saja.
Tidak itu. Jadi sebenarnya pada dasarnya di samping polisi start, kalau ada pelanggaran, tapi juga kita aktif mensejahterakan manusia. Jadi pada dasarnya kita hampir semua mengeluh ini gitu ya. Tujuan bernegara dari 4 orang ini gitu, 5 orang ini ya. Lalu apa sih sebenarnya fungsi negara? Nah, ini menurut Jefferson dan Lippmann itu fungsi negara itu ada fungsi esensial, fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara. Esensial itu ya, negara itu fungsi secara esensial itu apa? Misalnya tentara itu kalau tidak ada tentara bagaimana ya, ada kekuatan yang terlatih kalau misalkan ada musuh dari luar. Jadi pertahanan itu tentara gitu. Kepolisian untuk mengamankan, menegakkan hukum ya, itu kepolisian. Pengadilan menegakkan hukum juga. Hubungan luar negeri, pemungutan pajak, nah itu hal-hal yang paling esensial yang wajib ada menurut. Lalu ada fungsi jasa. Apa itu fungsi jasa? Fungsi jasa adalah aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila tidak diselenggarakan oleh negara. Seperti memelihara parkir, pengembangan jalan, jembatan, gitu ya. Nah, itu kalau nggak ada negara ya nggak ada ya. Bandara, siapa yang mau bandara, mau jembatan, mau apa? Walaupun sekarang nampaknya sudah ada partisipasi masyarakat sangat aktif ketika negara menjamin membuat jalan tol gitu ya, atau fasilitas berbayar. Itu sebenarnya bentuk partisipasi itu sebenarnya. Itu fungsi yang kedua menurut Jefferson dan Lippmann. Nah, fungsi ketiga menurut Jefferson itu adalah fungsi perniagaan. Fungsi ini dapat dilakukan oleh individu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Bisa juga oleh negara dengan pertimbangan modal swasta kurang memadai. Misalnya jaminan sosial, penjagaan pengangguran, penyelenggaraan pos, telepon gitu ya. Kalau misalkan swasta bisa ya silakan bisa, tapi kalau nggak bisa ya negara bisa saja. Jadi menjalankan fungsi perniagaan. Sedangkan fungsi negara menurut Robert McIver itu adalah pertama memelihara ketertiban dalam martabat wilayah negara. Jadi bagaimana supaya ketertiban jalan gitu ya bisa tercipta, baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam ya. Gangguan dari luar itu tugasnya TNI, gangguan dari dalam itu tugasnya kepolisian gitu ya. Lalu juga bersifat konservasi, penyelamatan dan pengembangan. Contoh hutan lindung, taman reservat. Fungsi negara hanya itu. Sedangkan fungsi yang lain diserahkan ke swasta. Nah, ini bedanya. Berarti ini strongly liberal McIver itu ya. Kalau fungsinya hanya dua itu berarti McIver liberal. Tadi polisi stat saja gitu tadi. Atau polisi state ya. Menurut Van Vollenhoven, fungsi negara itu ada yang namanya Distur. Distur itu menyelenggarakan pemerintahan. Jadi yang melaksanakan pemerintahan itu ada yang Resva, itu mengadili. Ada yang digiring, ya ini yang peraturan ada polisi menjaga ketertiban tempat. Jadi fungsinya ada 4 aja yang harus ada di pemerintah, di negara itu ada fungsi. Ada Resva, ada bergiling, ada polisi. Lalu menurut John Locke, nah yang terkenal biasanya dengan John Locke ini dengan Montesquieu ya, biasanya itu mengenalnya ada fungsi negara, ada fungsi legislatif, fungsi yang membuat undang-undang, ada fungsi eksekutif, fungsi yang menjalankan undang, ada fungsi dari menjaga hubungan luar negeri gitu ya, mengadakan hubungan luar negeri gitu. Nah itu menurut John Locke gitu ya. Sedangkan menurut Montesquieu ya, ini ada fungsi legislatif, fungsi menjalankan membuat undang-undang, ada fungsi eksekutif, fungsi menjalankan undang dan fungsi mengadili kalau apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, ini berbeda dengan Montesquieu. Kalau Montesquieu ini memasukkan federatif itu ke eksekutif gitu. Ya. Federatif itu ke eksekutif ya. Nah, ini ada fungsi yudikatif sendiri Montesquieu itu ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.